Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya sahabat kisah Tanah Jawa. Perkenalkan, nama saya Farihin. Saya tim Pustaka Keraton Kanoman Cirebon. Saya di sini dipercaya sebagai anggota tim Pustaka Wangsakerta Keraton Kanoman sejak 2017 sampai dengan sekarang. Seperti ini Mas, sebelum kita jauh ngomongin tentang Kanoman ya. Jadi tadi waktu awal masuk itu udah mencuri perhatian Mas. Kok masuk Kanoman kok harus melewati gang sempit dan banyak kayak pasar gitulah. Oh gitu ya. Gimana itu Mas? Gimana Mas? Pasar sendiri kan itu merupakan pasar yang dibangun oleh kolonial gitu. Jadi sebenarnya desain pasar bukan di depan keraton. Kalau desain pasar sendiri memang itu merupakan bagian dari politik kolonial Hindia Belanda waktu itu, bagaimana memecah kemudian antara sultan dengan masyarakat yang kemudian akhirnya menjadikan pasar itu sampai hari ini menjadi polemik gitu. Oh, masih jadi polemik? Masih jadi polemik, tapi ya karena itu pasar itu kan menjadi apa istilahnya mata pencaharian, cuman kan akhirnya akses untuk ke keraton susah gitu. Dan itu menjadi akses satu-satunya untuk masuk ke Keraton Kanoman. Jadi para pinangeran Keraton Kanoman itu banyak yang memberontak kepada kolonial sehingga ditaruh pasar di depannya gitu oleh kolonial. Jadi dibikin sekat gitulah. Penyebabnya dulu gitu ya? Iya, salah satunya itu. Karena beberapa para pinangeran yang memberontak itu rata-rata dari Kanoman, misalnya Mbah Mukoyim, murid pesantren. Kemudian Kiai Ismail, adiknya, kemudian Pangeran Raja Kanoman, Pangeran Raja Kabupaten, itu semua rata-rata dari Kanoman. Nah, akhirnya maksudnya sampai sekarang tuh dampaknya terasa. Salah satunya apa Mas? Ya salah satunya orang dibikin malas untuk datang ke Keraton Kanoman, sehingga kalau kita bicara pariwisata gitu ya, kan gimana orang mau tertarik berkunjung ke keraton kalau aksesnya sendiri itu susah gitu. Nah, mungkin itu salah satunya. Dan mungkin nggak Mas, itu cuma salah satu yang akhirnya membuat keraton atau kesultanan di Cirebon ini yaitu dari pecah atau semacam berseberangan lah. Itu bagian dari efek ya. Pasar itu bagian dari efek pecahnya keraton. Oh, karena iya, jadi kalau pecahnya itu jauh sebelum desain pasar dan bangunan pasar. Jadi pasar itu efek karena para pinangeran keraton banyak yang memberontak. Kenapa banyak memberontak? Karena dipecah sehingga VOC masuk, menguasai jalur rempah, menguasai perdagangan, memonopoli perdagangan. Akhirnya para pinangeran yang tidak mau kooperatif dengan VOC lebih memilih untuk keluar dari keraton dan melakukan perlawanan bersama dengan santri dan masyarakat gitu. Mas, aku mau nanyain masalah urutan timeline-nya sebenarnya. Iya. Dikatakan sekarang Keraton Kanoman itu termasuk keraton yang paling tua. Yang saat ini masih eksis. Kalau ngomongin timeline berarti kan lebih tua juga dari Keraton Jogja dan Solo. Kalau boleh tahu Mas, dimulai dari tahun berapa sih Mas ini Kanoman? Sebelum pecah loh. Sebelum pecah ya? Iya. Itu boleh nggak Mas cerita sedikit lini masanya itu? Dalam naskah Babat Cirebon di Keraton Kanoman yang setiap tanggal 1 Suro itu dibacakan ya. Jadi itu juga termaktub dalam naskah Purwakaca Rubanagari, kemudian naskah Negara Kertabumi ya. Itu babat alas awal mula kemudian dibangun Keraton Cirebon atau yang sekarang jadi ada Kanoman Kasepuan. Itu tahun 1367 Saka atau 1445 Masehinya gitu. Pas tepat hari Minggu Kliwon tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Nah, itu pun masih cikal bakal. Itu eranya Pakuwuan dulu. Sebelum kemudian menjelma menjadi sebuah keraton. Nah, baru kemudian keraton dibangun yang kita bisa baca dalam Risalah Hari Jadi Kabupaten Cirebon itu sekitar tahun 1452 atau 54 baru kemudian dibangun keraton. Sampai pada era Sinuhun, Sunan Gunung Jati dan Pangeran Mas atau Pangeran Muhammad Zainul Arifin
itu kira-kira ini luasnya 50 hektar. Jadi Keraton Pakungwati itu meliputi yang kita sebut sekarang Kanoman Kasepuhan. Itu sebelum pecah. Jadi Keraton Cirebon itu luas sebelum pecah gitu loh. Yang sekarang jadi Jalan Pulau Saren, Jalan Benteng, Pasuketan, Petratean, itu dulu wilayah keraton. Cuman wilayahnya dipersempit gitu loh. Dipersempit oleh kolonial gitu, sehingga kita hanya bisa melihat Keraton Kanoman ya sekitar 5-6 hektar. Kemudian Kasepuhan bisa kita lihat sekitar 24 hektar. Artinya mana yang 20 hektar itu? Itu. Maka kita bisa lihat di peta di buku sejarah Cirebon abad 17 ya, yang ditulis oleh tim dosen-dosen dari Universitas Pajajaran itu. Itu satu area, Mas. Satu baluarti gitu loh. Kanoman Kasepuhan itu sebelum pecah. Nah, itu Keraton Pakungwati. Namanya ya, Mas? Namanya. Nah, baru kemudian area yang sekarang Kasepuhan itu dulu itu area perluasan yang dilakukan oleh Pangeran Pesarean atau Pangeran Tajul Arifin, anaknya Sunan Gunung Jati. Jadi pasca Sinuhun keluar dari pemerintahan, beliau memilih untuk berdakwah keliling di Tatar Sunda, menyebarkan agama Islam. Yang bertahta di Cirebon itu adalah anaknya Pangeran Pesarean, yang kemudian membangun perluasan area yang kemudian jadi Kasepuhan itu. Nah, itu area perluasan. Makanya kalau teman-teman misalnya ke Kasepuhan, biasanya akan diterangkan keraton ini berdiri 1529. Nah, itu 1529 itu perluasan wilayah yang dilakukan oleh Pangeran Pesarean. Bisa kita cek misalnya di Purwakaca Rubanagari gitu. Ya, begitu. Kalau narik sedikit, Mas, sebab akhirnya diputuskan dibagi dua tuh, Mas. Kenapa sih, Mas, sebenarnya? Waktu itu Panembahan Girilaya. Beliau tuh anaknya Sedang Gayam anaknya Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin, lalu Panembahan Ratu pertama ya. Panembahan Ratu anaknya Sedang Kemuning anaknya Pesarean Muhammad Arifin anaknya Sunan Gunung Jati. Jadi generasi cicit berarti ya. Panembahan Girilaya waktu itu mempunyai istri dari Mataram. Anaknya Amangkurat I. Nah, Panembahan Girilaya ini sejak pertama kali beliau bertahta, beliau kemudian diundang oleh mertuanya Amangkurat I itu untuk datang ke Mataram bersama dengan dua putranya, yaitu Martawijaya Samsudin yang kemudian disebut Sultan Sepuh, dan juga Kartawijaya Badriddin yang kemudian disebut Sultan Anom pertama ini. Diundang ke sana ke Yogyakarta ya. Undangan yang dikira adalah rasa kangen antara mertua kepada menantu, ternyata itu berubah menjadi sebuah tahanan terhormat. Sehingga Panembahan Girilaya selama 12 tahun kurang lebih tidak bisa pulang ke Cirebon bersama dengan dua orang putranya yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu setelah itu sekitar tahun 1662 Panembahan Girilaya wafat dan dikuburkan di Astana Giriloyo yang dekat dengan Imogiri itu. Nah, itu di situ ada makam Panembahan Girilaya, itu Raja Cirebon yang dimakamkan di Jogja waktu itu. Nah, makanya kemudian ketika Mataram diserang oleh rombongan Trunojoyo dari Madura, Monte Moreno, kemudian Karenggalesong anaknya Hasanuddin Makassar, itu kedua putra mahkota ini kemudian diselamatkan oleh Trunojoyo. Itu tahun 1677. Makanya Amangkurat itu terusir keluar tuh dari Jogja, dari Karta ya kalau waktu itu. Keluar, wafat di Tegalwangi. Kemudian beliau disebut Sunan Tegalwangi itu. Nah, dua orang putra mahkota Cirebon dibawa oleh Trunojoyo. Nah, lalu kemudian dua putra mahkota ini dibebaskan oleh Pangeran Wangsakerta, adik dari Martawijaya dan Kartawijaya itu. Wangsakerta meminta bantuan kepada Ageng Tirtayasa yang juga masih kerabat dari Cirebon. Lalu kemudian beliau dibebaskan, dan dua-duanya demi menghindari perpecahan di antara keduanya, maka kemudian dua-duanya diangkat sebagai sultan. Gitu ya, itu. Cuman di sini ada titik
di mana orang nggak banyak tahu. Orang nggak banyak tahu. Nah, yang orang nggak banyak tahu itu begini. Ibunya Sultan Anom, Kartawijaya, dengan ibunya Martawijaya ternyata berbeda. Ternyata berbeda. Kalau ibunya Sultan Kanoman itu Banten. Sementara ibu dari Marta, Kasepuhan itu dari Mataram. Nah, maka di catatan kita di sini menyebutkan bahwa berbeda ibu antara Sultan Anom dengan Sultan Sepuh. Meskipun versi yang lain itu sama ibunya gitu. Tapi kita punya referensi yang berbeda terkait dengan ibu dari kedua putra mahkota ini. Nah, maka Ageng Tirtayasa menghendaki putra mahkota itu adalah Kartawijaya Badriddin Kanoman gitu. Sementara waktu itu Wangsakerta karena tidak mau ada perpecahan, akhirnya beliau juga meminta saran gitulah supaya tidak terjadi perpecahan. Dan versi yang lain kita bisa cek di beberapa saya pernah membaca salah satu buku itu, justru yang Marta ini yang waktu itu lebih pro kepada VOC waktu itu. Nah, makanya persoalan Anom dengan Sepuh ini pun sebenarnya belum selesai. Jadi tidak bisa kita sederhanakan dan kita hitam putihkan, oh Anom itu muda, gitu loh. Oh Sepuh itu tua, gitu loh. Enggak sesederhana itu persoalan. Ada kompleks gitu. Kalau secara ini mas, apa ya, tahta atau misalnya secara tingkatannya dari yang dari Banten sama Mataram tuh ada strata itu nggak sih mas? Atau sebenarnya sama? Kalau yang di kita sendiri kan gini, jadi putra mahkota itu harus dari kerabat yang masih satu genealogi dengan Sunan Gunung Jati. Satu darah. Ya, makanya di Kanoman pun permaisuri harus ratu gitu ya, yang keturunan Sunan Gunung Jati gitu. Tapi konteks pada waktu itu kan belum muncul pembagian waktu Girilaya itu ya, belum karena pembagian itu baru ketika anaknya ini yang Marta dengan Karta ini itu. Nah, maka kalau Banten ini menghendaki Karta Sultan Kanoman gitu, itu putra mahkotanya. Nah, maka kita ada cerita misalnya di cerita lokal ya, ada Bodo Cabar Bodo Tawilun itu menceritakan dua putra mahkota itu. Cerita kedua. Nah, kalau versinya Gamel itu Anom itu bukan muda tapi raja gitu. Jadi kalau misalnya orang Gamel mau kemana? Mau ke raja, mau ke Anom gitu. Jadi misalnya ada raja gitu loh. Putra mahkota itu disebutnya Prabu Anom. Siliwangi itu Prabu Anom, dia putra mahkota. Jadi sepemahaman saya bahwa Anom itu dia kan anaknya Girilaya gitu. Jadi Anom itu adalah putra mahkota. Bukan urusannya dengan kakak adik tapi anak dengan orang tua gitu. Gitu loh, logikanya begitu ya. Makanya ini belum selesai sebenarnya. Maka kalau dari beberapa famili yang di sini, muda itu untuk memudahkan supaya tidak terjadi bentrokan pertumpahan darah gitu. Belajar dari kasus Singosari, belajar dari kasus Mojopahit gitu. Belajar dari kasus Demak. Itu kan semua tumpah darah dalam pergantian tahta. Nah, barangkali Cirebon mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu, akhirnya bagaimana caranya supaya tidak terjadi pertumpahan darah di antara keluarga, maka Kartawijaya atau Sultan Anom memudahkan supaya tidak ada pertumpahan darah di antara keluarga. Ya. Dibahasakan jadi Kanoman mengalah untuk menghindar. Bisa dikatakan seperti itu. Gimana? Bisa dikatakan mengalah itu memudahkan gitu ya. Menurut Elang Harja sendiri juga seperti itu. Artinya adalah kita bisa lihat pusaka-pusaka yang tua itu ada di sini. Misalnya Paksi Nagaliman, kereta Jempana gitu ya. Kemudian kursi Gading Gilang Kencana, kursi pemberian Prabu Siliwangi pada Pangeran Cakra itu ada di sini. Kemudian jubah Rasul itu mas kawinnya Syarif Abdullah kepada Rara Santang atau Syarif Mudaim
ayah dan ibunya Sunan Gunung Jati itu ada di sini. Gamelan sekaten yang setiap tanggal 8 sampai 12 Mual Padma atau mulut dibunyikan ada di sini. Termasuk bibit gamelannya dari Sang Hyang Bango. Gong bibit, saron bibit gitu. Bonang bibit, ceret bibit gitu. Itu semua ada di sini. Jadi Kanoman itu kalau bisa kita katakan, dan memang itu kenyataannya ya, satu pewaris tahta, dua pewaris nasab silsilah, dan juga pewaris tradisi. Jadi ketiganya semua ada di sini, gitu. Makanya pembacaan babad cuma ada di sini. Grebeg Sawal, Tradisi. ya, semua tradisi komplit ada semua di sini. Dari mulai tahun Alif sampai tahun Jim akhir semua ada. Dari mulai 1 Muharram pembacaan babad sampai dengan Grebeg Agung bulan Dzulhijjah semua ada di sini. Oke Mas, jadi lanjut tentang bahasa arti belum selesai. Selesai yang dimaksud seperti apa sih Mas? Jadi yang kita maksud dalam arti selesai ini adalah bener nggak kalau Anom itu muda? Bener nggak kalau sepuh itu tua gitu? Nah selama ini kan kita masih banyak menemukan kerancuan dalam mengartikan Anom dengan sepuh itu. Sehingga hal itu dianggap sebagai hal yang belum selesai. Karena secara pengertian baik terminologi maupun etimologinya itu belum selesai. Apalagi kalau kita bicara realitas data dan faktanya. Misalnya pusaka-pusaka, tradisi dan ritual, sampai kemudian garis lurus ketika putra mahkota itu jumeneng itu kan semua di sini masih utuh gitu. Nah, sementara di yang lain itu tidak sebagaimana yang di sini. Nah, di sini masih menjaga darah nasab, masih menjaga trah pepakem pergantian tahta raja dari raja ke raja, kemudian masih menjaga tradisi dan ritual budayanya. Semua masih utuh di sini. Dari mulai pembacaan babad sampai dengan Grebeg Agung itu semua masih ada di sini. Sementara hal itu kita tidak menemukan selain di sini. Gitu. Maka kembali yang tadi bahwa yang dimaksud selesai adalah ketika kita bisa menemukan etimologi dan terminologi dari pengertian sepuh dengan Anom dan juga dihubungkan dengan data dan faktanya hari ini. Karena keraton itu mesti ada sasmitanya. Kalau kita baca di naskah Tarekat Satoriyah itu ada namanya Serat Prama Punika Cariosan Sasmitaning Kraton. Punika bab menerangkan tentang babukaning carios, pembukaan cerita tentang keraton gitu. Nah, keraton itu seperti diumpamakan sebagaimana manusia. Ada kepalanya, ada badannya, ada kemaluannya. Betal Makmur itu adalah kepalanya. Otak itu simbol akal gitu. Makanya akal itu adalah mahkota kata agama. Dalam tumpeng itu lombok itu kan di atas gitu ya. Itu karena posisinya adalah Betal Makmur. Nah, Betal Makmur itu kalau kita hubungkan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu kan tempatnya malaikat bertawaf 10.000 yang nggak balik-balik lagi gitu, tiap hari itu. Nah, itu posisinya adalah di atas. Nah, itu ciptanya, gagasan, ide, pengetahuan, itu adalah Betal Makmur. Itu cipta. Turun ke bawah ada Betal Haram. Itu keraton ya. Ini jantung atau hati. Maka ini disebut karsa. Perasaannya. Lalu kemudian ada Betal Muqaddas. Itu adalah jana loka. Itu pelanangan atau kemaluannya. Itu disebut karyanya. Cipta, karsa, karya. Yang kemudian itu menjadi pengertian budaya. Budaya adalah hasil cipta, karsa, dan karya manusia. Jadi kalau ciptanya benar, karsanya benar, nyambung toh, maka karyanya akan benar. Itulah keraton. Jadi keraton adalah simbol kebudayaan. Maka di dalamnya ada ritual, ada tradisi, ada pepakem, ada kesenian. Itulah ruang besar budaya. Jadi keraton adalah rumah besar kebudayaan.
Sementara kebudayaan adalah mengajarkan untuk gotong royong. Maka inilah tempat asal-usul kembalinya kita semua sebagai bangsa Indonesia kembali kepada makom budaya ini. Nah, keraton harus ada sasmitanya dan Kanoman punya itu. Termasuk pasar pun harus ada sasmitanya. Maka Betal Makmur, Betal Haram dan Betal Muqaddas disebut sebagai Hendraloka, Janaloka dan Swargaloka. Ini Hendraloka, Janaloka, Swargaloka. Oke Mas, menarik sih. Terakhir Mas, dari pemahaman budaya tadi dan semuanya, kalau ngomongin satu kalimat atau pesan buat generasi teman-teman yang nanti nonton, ada nggak Mas pesan apa yang Mas pengen sampaikan dari pemahaman budaya itu? Sebenarnya kita harus apa sih sebenarnya? Ada pesan amanat, saya hanya melanjutkan. Ini ada pesan amanat dari Kropak 632 kalau nggak salah, yang disampaikan oleh Prabu Guru Dharma Siksa Maharsi di Galunggung. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Tidak akan ada dulu kalau tidak ada sekarang, dan tidak ada sekarang kalau tidak ada dulu. Tidak ada hilir kalau tidak ada hulu. Maka kita sebagai manusia, sebagai generasi muda, sebagai khalifatul fil ard, maka harus selalu dan senantiasa mencontoh dan berkiblat pada masa lalu kita. Harus mengambil pelajaran apa yang telah terjadi di masa lalu. Itulah kenapa kitab suci, kitab wahyu, kita sebagai umat Islam maupun teman-teman sebagai umat non-Islam, itu di dalamnya selalu banyak menceritakan kisah-kisah di masa lalu. Kisah Musa, kisah Isa, kisah Adam, kisah Ibrahim. Semua menceritakan masa lalu, di mana masa lalu itu harus kita ambil pelajaran untuk kita melangkah di masa depan. Maka ada satu kalimat begini, tinta ulama lebih utama daripada darahnya syuhada. Tapi tinta sejarah lebih utama daripada darahnya ulama. Karena tanpa ada tinta sejarah, pengorbanan dan jasa para ulama tidak akan kita ketahui dan justru malah akan kita lupakan. Maka inilah kita pentingnya belajar sejarah. Dan saya mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh teman-teman Kisah Tanah Jawa, dan ini sangat bermanfaat untuk generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia.